Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pembelajaran komputer untuk anak usia dini. Dan kita sudah memasuki minggu yang ketiga. Mungkin di minggu pertama, minggu kedua, kalian masih dalam masa adaptasi ya, karena kegiatan pembelajarannya mungkin agak berbeda. Mungkin kalian terbiasa dengan kegiatan pembelajaran yang berbasis Zoom. Kali ini kita belajar berbasis virtual class saja, asinkronus. Kalian bisa mengakses materinya kapan saja sesuai dengan ketersediaan waktu kalian. Nah, di sini diperlukan komitmen, diperlukan tanggung jawab, diperlukan kemampuan untuk memanage waktu sendiri, sehingga kalian tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Kalau misalnya ada hal-hal yang harus dikerjakan, mau diingat bahwa itu bukan cuma tugas gitu ya. Mungkin kalian punya mindset bahwa apapun yang dikerjakan tugas. Jadi mata kuliah ini banyak tugasnya. Bukan tugas tentunya, tapi ini adalah proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Kalau mungkin kalian mengacu pada kegiatan pembelajaran konvensional, di mana dosen atau pengajar selalu menjadi center atau pusat dari kegiatan pembelajaran, semua materi disampaikan oleh dosen, mungkin kalian akan merasakan hal yang berbeda di mata kuliah ini karena kita akan menggunakan model pembelajaran yang tidak konvensional. Di abad 21 seperti ini, kalian dituntut untuk menjadi pembelajar mandiri. Kalian dituntut untuk menjadi pembelajar yang dapat mencari informasi dengan baik, mengolah informasi, lalu menganalisis hasil informasinya, diidentifikasi, dan lain-lain. Tentunya saya sebagai pengajar juga tidak hanya melepaskan begitu saja, dikasih tugas misalnya, terus kalian cari informasi sendiri terus dilepas. Tentunya tidak begitu. Saya perlu membimbing, memberikan jalan, membukakan pintu-pintu di mana mencari informasi, memberikan pembiasaan kepada kalian agar dapat mencari dan menggali informasi sendiri. Baik, dalam video ini saya akan mereview hasil online research yang sudah kalian lakukan. Oke, saya akan share screen saya dulu. Sambil kita bahas, saya tentunya tidak akan bahas satu-satu secara detail, tapi saya akan membahasnya secara umum dari berbagai segi ya. Pertama, kenapa kita melakukan online research? Kedua, sumber informasi seperti apa sih yang perlu kalian dapatkan? Yang ketiga, kita akan melihat desain secara keseluruhan bagaimana kalian menampilkan informasi tersebut. Dan keempat, tentunya secara umum bagaimana kalian menyikapi kegiatan pembelajaran berbasis LMS, virtual class, dan bagaimana kalian memahami instruksi-instruksi yang saya berikan. Begitu. Mari kita mulai dengan kenapa sih melakukan online research. Seperti saya bahas tadi, sebagai pembelajar abad 21, Anda tidak bisa hanya mengandalkan dosen menjadi sumber informasi. Informasi di luar sana banyak sekali, jadi yang kalian perlukan saat ini adalah kemampuan dan keterampilan untuk mengolah dan memilah informasi mana yang bisa kalian dapatkan, gitu ya. Informasinya banyak, tapi sumber informasi seperti apa nih yang bisa dipercaya, yang valid, yang bisa dijadikan rujukan atau reference. Mari kita lihat bagaimana kalian mencari informasi dari hasil online research ini. Tentunya hampir semuanya akan berbasis pada Google. Nah, dari Google dia akan mengarah ke mana? Kita lihat satu-satu deh. Kita nggak akan satu-satu, tapi kita lihat go through secara cepat. Misalnya ini dari jurnal. Nah, informasi yang kalian dapatkan dari jurnal biasanya valid, gitu ya. Kenapa? Karena jurnal itu biasanya adalah hasil penelitian. Tapi nanti kalian pun perlu mengetahui jurnal seperti apa yang dianggap berkualitas bagus dan jurnal seperti apa yang dianggap kurang baik, ya. Tapi saya tidak akan membahas itu karena ini bukan bukan mata kuliah yang berhubungan dengan metode penelitian, tapi ini sudah baik kalau kalian mengambil sumber berdasarkan jurnal, gitu ya. Nah,
Yang kedua, ini ada sumber juga dari, sebentar, kita lihat. Sumber belajar kemdikbud.go.id. Nah, ini juga sumber belajarnya, sumber informasi yang baik. Kenapa? Karena ini sumber informasi yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kalau belakangnya ada go.id itu berarti government. Berarti website ini dibuat oleh pemerintah. Nah, itu juga adalah informasi yang baik dan bisa dijadikan referensi untuk kita, gitu ya. Yang ini kita lihat media neliti. Sepertinya sih media neliti ini adalah website yang mengarah kepada jurnal-jurnal, gitu ya. Jadi ini masih bisa dijadikan reference. Oke, good job. Nah, ini dari Semnas, proceeding, oke. Coba kita lihat ini ada Google, saya klik dulu ya. Ini larinya kemana? Nah, ini larinya nggak jelas. Kamu kan membaca artikel ini ya, optimalisasi pemanfaatan teknologi, tapi yang kamu berikan adalah, mungkin kalian, kamu ini cari dengan kata kunci itu, lalu kalian kasih link ini. Itu salah. Harusnya, mari kita lihat tadi artikelnya apa, optimalisasi pemanfaatan. Ini ya yang dibaca ya. Jadi kalau mau ambil artikel ini, linknya dari mana? Silahkan klik kanan, lalu copy link address, lalu saya pindahkan sini ya di bawah, lalu paste. Oke, semoga ini benar. Gitu ya, coba kita lihat. Biasanya ini akan mengarah ke untuk di-download langsung artikelnya. Nah, ini kan langsung mengarah ke artikelnya. Kalau yang tadi, link yang tadi tidak mengarah ke artikel, ini mengarah ke Google search-nya kamu, gitu ya. Hati-hati ketika memberikan link. Coba yang ini seperti apa? Nah, ini juga sama, harus diperbaiki. Oke. Yang tadi kalau dilihat ini diambil dari jurnal juga, sudah oke. Ini nanti saya bahas. Nah, ini tidak ada linknya, tidak tahu informasinya dari mana, itu tidak baik ya. Jadi kalian harus memberikan rujukan, dapat informasinya dari mana. Sesuai dengan petunjuk saya harus memberikan setidaknya membaca 3 artikel, lalu dari artikel itu dibuat summary-nya, ringkasannya. Kita lihat selanjutnya. Ini larinya kemana? Kalau kalian melihat website.com itu harus hati-hati. Jadi website yang baik itu seperti tadi GoID, belakangnya edu misalnya atau id, itu biasanya berhubungan dengan pendidikan. Tapi .com, kalau .com itu berarti komersial. Belum tentu ini isinya adalah sesuatu yang valid. Karena siapa saja bisa membuat website seperti ini, siapa saja bisa menulis, mungkin tulisannya tidak valid, tidak berdasarkan penelitian, informasinya tidak akurat gitu ya. Kalau dilihat sini oke sih. Kalau kalian ingin tahu, biasanya si website ini itu punya penjelasan siapa pemiliknya dan lain-lain. Sepertinya ini ya, pemiliknya si Einit Sandi ini. Siapakah dia, jadi harus dilihat gitu ya. Jadi nggak bisa asal ngambil informasi dari blog orang gitu, tidak akurat. Oke, yang ini ada GoID, oke. Teman kita, nah ini nanti dilihat ya, teman kita itu website punya siapa sih gitu. Kalau dari isinya sepertinya oke, tapi lagi-lagi perlu dilihat ini websitenya punya siapa, tentang teman kita gitu, dilihat. Oh ini yang punya Pak Bukik Setiawan. Pak Bukik coba di search dulu. Kalau tidak salah dia memang praktisi pendidik, jadi mungkin bisa dianggap valid gitu ya. Jadi perlu dilihat ini informasinya dari mana, siapa pemilik websitenya dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Nah ini kalau yang sudah e-jurnal lalala ac.id itu pasti
sumber informasinya akurat gitu ya. Kita tidak membahas tadi tingkat-tingkat jurnal yang baik itu seperti apa gitu. Nanti kalian bisa searching lah kalau ingin tahu jurnal yang baik seperti apa. Hati-hati dengan yang ketiga ini, belajar bahasa Inggris online.blogspot. Ini belum tentu informasinya akurat. Karena siapa saja bisa punya blog gitu ya. Personal, pribadi bisa punya blog. Aduh, ini linknya kok ngeri. Linknya lari kemana ini? Perbaiki ini linknya ya. Mungkin tadi kamu lihat di awal bagaimana mendapatkan link. Oh oke, tapi ini langsung download artikel kayaknya. Yang ini saya nggak tahu. Yang ini kalau download artikel tidak apa-apa. Sebaiknya dikasih judul ya, judul artikelnya apa gitu sehingga kita jadi tahu nih ini linknya maksudnya kemana gitu. Ini lagi ada Google itu. Oke, langsung ke artikel tidak apa-apa. ACID, nah belajar bahasa Inggris online gratis blogspot.com itu perlu diperiksa. Saya akan cepat saja, tidak akan saya lihat satu persatu. Ini kayaknya banyak resource yang sama ya. Oke, nah dalam kegiatan ini kalian kan diminta untuk mencari informasi dari salah satu topik yang saya berikan. Ada urgensi penggunaan teknologi bagi AUD, ada manfaat belajar dengan teknologi, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, lalu dampak positif dan dampak negatif. Kelihatannya sih sudah seimbang. Saya suka karena tidak ada satu topik yang terlihat lebih banyak yang membahas, kecuali mungkin yang urgensi dan manfaat sebetulnya agak-agak mirip. Sebetulnya saya agak menunggu, ada nggak sih yang tanya bedanya urgensi dengan manfaat apa gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Sebetulnya itu sama aja, ini cuman pancingan aja. Oke, kita sudah bahas sumber informasi dari internet. Jadi sebaiknya kalian kalau mengambil sumber informasi itu paling bagus dari jurnal, gitu ya, atau dari website pemerintahan. Kalau websitenya isinya, kalau websitenya belakangnya.com atau blogspot atau Kompasiana, itu harus hati-hati dilihat lagi siapa penulisnya. Penulisnya itu orang yang memang berkompeten dalam bidang itu atau bukan, tinggal di search lagi aja namanya, gitu ya. Sekarang kita lihat bagian desain. Desain, kenapa saya minta kalian buat Bitmoji? Karena nanti di akhir ada project yang mengharuskan kalian menggunakan Bitmoji dalam membuatnya. Jadi ini seperti pemanasan di awal, kolaborasi online, melakukannya di Google Slide, lalu kalian bikin Bitmoji, dan lain-lain. Nah, misalnya yang ini kayaknya ini Fitria belum bisa membuat Bitmoji, belum install Bitmoji di Chrome ya. Bitmoji itu di Chrome kayak gini nih di atas. Kalau install Bitmoji-nya di Chrome, Bitmoji-nya tidak akan ada background-nya seperti itu. Nah, misalnya ini saya copy. Tapi kecuali kalau pas bikin internetnya lagi nggak bagus, itu bisa terjadi ada background-nya. Nah, bisa kelihatan kan bedanya, ini Bitmoji saya tidak ada background-nya, punya kamu ada background-nya. Gitu ya, jadi silakan ditonton lagi video tutorialnya bagaimana menginstal Bitmoji di Google Chrome. Desain itu perlu difikirkan keterbacaan, gitu ya. Kalau ini kan kayak ceplok di mana-mana, terus bingung harus bacanya yang mana dulu nih gitu. Jadi mungkin yang namanya ini menurut Ali Syahbana, terus ada ini bisa dibikin kotak-kotak, bisa dikasih background yang berbeda dan lain-lain, seperti atau dikasih panah, bacanya dari mana dulu, sehingga ketika orang lihat itu bacanya enak. Dan secara warna itu kenapa yang ini di highlight putih gitu ya, yang ini enggak, dan lain-lain. Itu perlu difikirkan desainnya.
Kita lanjutkan yang ini oke, ada di sini, ada di sini. Mungkin yang ini bisa dikasih supaya seimbang, dikasih dekorasi apa gitu ya, supaya lebih menarik. Nah, yang ini saya tidak tahu, mungkin karena masih hari Selasa, jadi belum selesai mengerjakannya, masih blank. Yang ini, Laila kalau punya kesulitan dengan membuat Bitmoji, membuat slide-nya, bisa konsultasi dengan tutor ya, karena kan yang diminta adalah membuat Bitmoji, bukan asal pakai dekorasi. Jadi harus ada Bitmojinya seperti ini. Nanti bisa minta bantuan kepada Ibu Tia atau Pak Aan. Kemudian ini tidak ada sumbernya juga, linknya tidak ada, lalu didesain ala kadarnya gitu ya. Kalau proyek tugas pertama saja sudah seperti ini, nanti kamu akan kesulitan loh melanjutkan perkuliahan ini, karena perkuliahan ini akan perlu banyak kegiatan yang dilakukan secara mandiri, bahkan berkolaborasi dengan yang lain. Ini juga sama, Deli dari Unsika, hati-hati dengan pengerjaan tugasnya. Bitmoji-nya nggak ada, linknya tidak ada, dibuatnya ala kadarnya, super sederhana, padahal ekspektasinya tidak seperti ini. Silahkan dilihat lagi instruksinya, kalau mau diperbaiki, boleh diperbaiki. Oke, yang ini tampilannya enak dilihat, nah seperti ini ya. Tulisannya jelas, tampilannya enak dilihat, mungkin ini bagian namanya bisa dibuat lebih terbaca. Ini juga oke. Ini gimana caranya dia nggak nutup gitu ya, mungkin bisa digeser ke sini. Begitu. Ini kalau kamu ini nggak mau ketutupan, bisa klik kanan, order, bring to font page. Nggak bisa ya. Kita undo dulu. Kenapa ini? Nah, ini di ininya yang di bring to front. Order, bring to front, pindahkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi bisa diorder seperti itu. Yang ini kelihatannya oke, enak dilihat. Ini juga oke, mungkin kamu perlu space, ruang yang lebih besar untuk tulisan supaya tidak terlalu banyak ruang kosong di sini. Ini juga oke. Ini oke sih. Boleh nih di belakangnya dikasih dekorasi gitu ya. Ini oke, sama ini area tulisannya terlalu kecil, mungkin bisa diperbesar sehingga kamu bisa menulis lebih banyak. Yang ini sudah oke. Ini tulisannya agak kecil-kecil, dan kenapa mepet-mepet begini, nggak ada spasinya. Ini biasanya masalahnya dengan copy-paste. Kamu pasti copy-paste dari mana, terus nggak dicek lagi, sehingga sulit dibaca ini, nggak ada spasinya. Perbaiki lagi ya, Adrianto. Ini terlihat oke. Kemudian kalau kamu buka Google Docs, itu kan kelihatan tuh ada yang merah-merah gini, harus curiga. Harus curiga berarti ada salah ketik, typo gitu dari, dan Google Slide akan membantu kalian memperbaiki typonya sehingga nggak tulisannya bebas dari typo. Ini tidak ada Bitmoji-nya kemana. Kalau nggak bisa bikin Bitmoji, boleh tanya tutor ya. Dan ini juga sumbernya cuma satu dari TK An-Najah doang gitu. Coba ditambah sumbernya yang lain. Ini terlihat oke. Ini oke, cuman ini kalau di slideshow hilang loh. Banyak yang hilang, kepotong. Coba ukurannya samakan dengan ukuran slide-nya. Ini tampak oke. Nah, ini juga biasanya ini terjadi kalau kalian copy paste langsung dari website gitu ya. Ini akan terjadi, sebaiknya jangan sampai seperti ini. Ini kan nggak bagus kelihatannya.
Nah, ini ada yang ngambil link dari Wikipedia. Perlu diperhatikan, Wikipedia juga bukan sumber yang akurat dan reliable, gitu ya. Mana lagi? Ini cuman satu sumbernya dan tidak pakai Bitmoji, jawabannya minimalis gitu ya. Ayo, lebih baik lagi mengerjakannya. Ini oke sih, tapi kok kamu dempet-dempetan begini nggak susah dibaca, terus Bitmojinya juga nggak ada belakangnya. Coba di add pakai Chrome ya. Ini oke, tapi yang penting keterbacaan ya. Jadi bisa dibaca, bikin space apa ruang yang cukup untuk tulisannya, bisa dikurangi Bitmojinya tidak terlalu banyak gitu ya. Bitmojinya nggak terlalu banyak, satu atau dua aja, terus bikin ruang yang cukup untuk tulisannya. Tujuan utamanya kan tulisannya. Ini oke, cakep kelihatannya. Nah, yang ini, ayo Bitmojinya mana? Terus informasinya kelihatannya lagi ngetik nih orangnya. Informasinya juga masih sangat terbatas gitu ya. Perlu dicari lagi informasinya. Oke, saya memberi masukan cepat kepada masing-masing slide. Intinya sih ketika kalian diberi kegiatan, ada kegiatan di Spada, mohon ditonton videonya satu-satu, mohon disimak dulu instruksinya, baru dikerjakan. Sehingga kalian tidak mengerjakan sesuai keinginan sendiri, tapi jadinya tidak mengikuti petunjuk gitu ya, seperti diminta membuat Bitmoji, enggak, diminta membuat mencari informasinya 3, ini cuma 1, atau malah nggak ada sumber informasinya, ngarang aja gitu, nggak bisa ya, seperti itu. Oke, sepertinya sekian dulu review dari saya. Silahkan kalau yang mau diperbaiki lagi, terutama yang misalnya belum ada Bitmojinya, ada kesulitan teknis, boleh tanya kepada tutor. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.